Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukum al-yawm? Taib la'allakum fi khair. نواصل درسنا في اللغة العربية من كتاب بين يديك وندخل في الوحدة الثالثة بالقراءة المكثفة مدن مقدسة مدن مقدسة Al-wahda al-thalitha biasa mudun al-muqaddasa tapi ikhtiyaruz zawjah. Na'ti fi al-wahda al-thalitha min al-qira'a ikhtiyaru az-zawjah. Unzuru ila kutubikum. قبل أن نقرأ فلابد أن تفكروا هذه الأسئلة ثم أجيبوا. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar antum? Mudah-mudahan antum diberikan selalu nikmat sehat, selalu dalam keadaan baik. Sekarang kita masuk pada pelajaran bahasa Arab. Kita masuk pada bab 3. Yang pertama tentang al-qiraah, yaitu ikhtiyaruz zaujah. Ikhtiyar yang memilih az-zaujah, istri. Tapi sebelum kita membaca paragraf tersebut, maka silakan antum pikirkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian nanti dijawab. Mimman takawwanat awalu usra fil basyariyah. Kemudian yang kedua, masyrutul lati tawaddu an takuna fi syarikin aw syarikah hayataka. Hal yubihul islamu an-nazar ila al-makhtuba wa limadha? Limadha yushajja'u al-islamu ala az-zawaj min dzatid din? Pertanyaan yang pertama, mimman takawwanat awwalu usra fil basyariyah. Siapa atau dari siapa awal mula terbentuknya keluarga dalam kehidupan manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, masyrutul lati tawadu an takuna fi syarik. Syarat-syarat apa saja yang kamu inginkan untuk seseorang yang akan kamu jadikan sebagai pasangan dalam hidupmu. Syarik ini pasangan, tapi laki-laki. Kalau syarika pasangan perempuan. Karena antum laki-laki, maksudnya adalah pasangan perempuan. Jadi syarat-syarat apa saja yang kamu inginkan, kriteria apa aja yang antum inginkan dari calon pasangan hidup, calon pasangan hidup. Kemudian yang nomor 3, hal yubihul islamu an-nazar ila al-makhtuba. Apakah Islam membolehkan nazar kepada calon yang akan kita khidbah, yang akan kita lamar? Iya apa enggak? Kemudian walimadha, kenapa? Jelaskan. Yang nomor 4, limadha yushajja'u al-islamu ala az-zawaj? Kenapa Islam menganjurkan untuk menikah
min dzatid din, yaitu ya untuk menikahi ya akhwat yang memiliki ad-din, ya dzatud din, ya calon pasangan yang memiliki din, ya yang memiliki agama, yang memiliki akhlak yang baik, akidah yang baik. Ya. Jadi ya, Islam lebih kepada ini ya, menganjurkan kepada orang-orang yang berakhlak baik atau memiliki akidah ya yang baik. Ya, bukan kepada cantiknya, bukan kepada hartanya. Pertanyaannya adalah lima. Kenapa? Tapi kalau sudah kita masuk ke qiraah. Ya, judulnya ikhtiyaruz zaujah. Ya, memilih istri. Ya, tapi bukan berarti ini ya dars ya, pelajaran menganjurkan antum untuk cepat-cepat menikah. Ya, bukan. Ya, ini hanya thaqafah saja, pengetahuan saja. Ya. Kemudian juga untuk menambah ya kosakata ya, bahasa Arab dan mempelajari ta'birnya. Ya, dan antum juga sudah SMA, ya, udah kelas akhir, yaitu harus tahu kriteria-kriteria yang harus dipilih. Ya, tidak cukup hanya cantiknya, ya tidak cukup hanya kayaknya, nah tapi ada yang lebih penting daripada itu semua. Taib ikhtiyar zaujah. Mundu an khalaqallahu Adam, ya, sejak Allah menciptakan Nabi Adam, wa kataba alaihi ay ya'isha 'alal ardi, kemudian Allah sudah mentakdirkannya untuk hidup di muka bumi. Huwa wa dzurriyyatuhu min ba'dihi, dia ya Nabi Adam dan anak keturunannya. Wazzawaju amrun daruriyyun, ya maka menikah adalah sesuatu yang sangat penting, ya, amrun daruri, ya sesuatu yang sangat penting, listimraril hayati, untuk keberlangsungan hidup. Istimrarul hayati, keberlangsungan hidup, ini adalah ta'bir, antum pelajari ya. Itu untuk keberlangsungan sekolah, ya istimrarul madrasah, istimrarul ma'had, haitsu yash'uru ar-rajulu bil hajati ilal mar'ah, dikarenakan kebutuhan seorang laki-laki ya terhadap perempuan. Wa tash'urul mar'atu bil hajati ilal rajul, kemudian juga sebaliknya, ya, perempuan terhadap laki-laki. Fakilahuma yahtaju ilal akhar, maka ya, keduanya satu sama lain saling membutuhkan. Fat'amu wasyarab, ya, begitu juga makan dan minum. Wassakan, tempat tinggal. La yughni 'aniz zawaji, ya tidak cukup hanya sekedar menikah saja. Ya, jadi selain menikah juga butuh ya yang namanya makhluk hidup terhadap makan, minum, tempat tinggal. Wa hadza dalilun ala ahammiyatiz zawaj, ya, dan ini menunjukkan pentingnya menikah. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak mau menikah, ya bahaya. Ya. Enggak, ini dipertanyakan ya laki-lakinya, dipertanyakan perempuannya, ya, jelas apa tidak. Ya, maka ya amruz zawaj, ya urusan menikah ini penting ya, bagi orang-orang yang normal. La yastaghni anhu aqilun, ya, yang mana orang-orang berakal ya akan merasa cukup dengan itu. Ya, jadi ini hanya bagi orang-orang yang memiliki akil, yang memiliki akal. Ya. Kalau orang yang tidak memiliki akal, ya tidak akan menganggap itu penting. Taib al-Islamu yasmu bizawaj, ya. Islam anil hayawaniyah. Islam ya tinggi ya bizawaj
dengan adanya menikah, wa yaj'aluhu ittisalan kariman, dan menjadikannya sebagai penghubung ya yang mulia, yang baik, bainar rajuli wal mar'ati, antara laki-laki dan perempuan. Yunasibu karamatal insani, dan ini sesuai dengan kemuliaan manusia, fitrah manusia, wa fadlahu ala sairil makhluqat, dan keutamaannya, ya keutamaan manusia atas seluruh makhluk. Ya. Wa yuhaqqiqul ma'ani al-insaniyah al-maqsuda, maka arti kemanusiaan ya dengan adanya hukum mengenai zawaj ini yaitu tersampaikan. Yaqulullahu ta'ala, ya dalam firman Allah Ta'ala dikatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kemudian bawahnya ikhtiyaruz zauja, yang memilih pasangan hidup, ahammu marhalatin qabla dukhuli fil hayah az-zaujiyah. Ya, jenjang yang sangat penting sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Jadi memilih calon pasangan hidup itu ya marhala yang pertama, ya jenjang yang pertama sebelum seseorang masuki kehidupan dalam hubungan suami istri, ya kehidupan suami istri. Jadi harus perhatikan baik-baik dalam memilih pasangan hidup. Dzalika li anna az-zawaj rabitatun wathiqah. Ya, itu semua sebabkan karena yang menikah adalah suatu ikatan yang sangat kuat. Ya, ikatan yang sangat kuat artinya bukan ikatan yang main-main. Ya. Maka karena itu merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat, ya, maka hendaknya memilih baik-baik. Wa alaqatun insaniyah, dan hubungan kemanusiaan. Wa amaliyatul ikhtiyari, maka dalam proses pemilihan, ya amaliyatul ikhtiyar, ya proses pemilihan, tahtaj ila juhdin, ya butuh kesungguhan, butuh usaha yang sangat keras, ya butuh perjuangan. Ya, jadi memilih pasangan hidup itu ya butuh perjuangan, ya usaha. Jangan asal-asalan pilih, ketemu ini lewat ya Jamilah langsung dipilih, enggak. Lewat yang ini bedo, ya putih, ya tinggi, atau kata-katanya indah, bagus, ya langsung dipilih, enggak. Ya ada kriterianya yang harus kita perhatikan, perlu usaha untuk memahami. Ya. Jadi ketika bertemu ya enggak langsung dipilih, ya tapi perlu cari tahu dulu kepribadiannya seperti apa, di rumahnya, ya. Kemudian pergaulannya, teman-temannya, kemudian akhlaknya sehari-hari seperti apa, itu perlu usaha untuk memahami itu. Lil uthuri ala syarikil munasib, agar mendapatkan pasangan yang cocok. Wa ikhtiyaruz zauji aw zauja khutwa min ahamil khutwat, maka memilih pasangan hidup ini, calon istri ataupun calon suami, merupakan langkah pertama dari sekian banyak langkah. Allati yattahidu al insanu fi hayatihi, yang dipilih oleh seseorang dalam hidupnya. Fa inna man yaftaruha ar-rajul, maka sesungguhnya jika orang yang memilih tersebut adalah seorang laki-laki yang memilih perempuan, litakuna syarikata hayatihi, ya agar dia menjadi pasangan hidupnya, satakunu juz'an minhu, maka dia akan menjadi bagian darinya. Wa amma li auladihi wa umman li auladihi, dan akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, wa rabbatan li baitihi, dan yang akan menjadi
pengurus untuk rumahnya, penjaga untuk rumahnya. Ya, maka sini wada'al Islamu qawaidal ikhtiyariz zauji waz zauja as-salihah. Maka Islam menetapkan kaidah-kaidah dalam memilih calon suami atau calon istri yang benar. Ya, kalau perempuan calon suami, ya, kalau antum laki-laki milih calon istri. Ya, yang as-salihah, yang saleh. Wa ala sabilil mithal, ya, contoh. Ini ta'bir, ya. Antum perhatikan ala sabilil mithal. Ini artinya contoh atau masal. Fa inna ahamma sifatin lizaujah, ya, maka sungguhnya sifat yang paling penting dari seorang istri itu antakuna dzata din. Yang pertama itu adalah memiliki agama, ya, memiliki akhlak yang baik, akidah yang baik. Itu yang paling penting. Kalau seorang istri tidak memiliki akhlak yang baik, akidah yang baik, ya masya Allah, dia nanti akan menjadi musibah dalam rumah tangganya, akan melelahkan, ya, hidup, ya, seorang suami. Dan seorang suami, ya, perlu kesabaran yang sangat besar, ya, ketika memiliki, ya, seorang istri yang tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki akidah yang baik. Yadfa'uha ila ada'il huquq, yang dapat membantu dalam menunaikan hak-haknya, ya, wa yamna'uha min talabin ma laysa laha, dan yang dapat menahan, ya, dirinya, ya, si istri dari meminta, ya, segala sesuatu yang bukan haknya. Wa fi wasfil mar'ati salihah, ya, maka dalam, ya, sifat perempuan yang salihah itu yaqulullahu jalla jalaluhu, ya, Allah Ta'ala berfirman fasalihatu, ya, ini adalah sifat di antara wanita-wanita salihah, ya, atau wanita yang memiliki agama. Fasalihatu, ya, wanita yang salihah itu qanitatun. Yang pertama adalah tunduk, ya, terhadap perintah Allah, qanitat. Kemudian yang kedua adalah hafizatun lil ghaibi, yang menjaga kehormatan dirinya bima hafizallahu, sebagaimana Allah jaga dirinya. Jadi yang pertama adalah qanitat, tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua adalah pandai menjaga dirinya, menjaga harga dirinya. Wa fiha yaqulu Rasul sallallahu, kemudian Rasul sallallahu juga, ya, bersabda, tunkahul mar'a li arba', yang menikahi perempuan karena 4 hal. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena hasabnya, ya, nasabnya, keturunannya, ya, keturunan yang baik, keturunan dari orang yang subur, ya. Wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, karena agamanya. Hartanya, keturunan, cantik, kemudian agama. Fadfar fi dzatid din, maka pilihlah yang memiliki agama. Taribat yadak, yang maka selesai segala urusan. Ya, jadi dari 4 poin ini, ya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih calon pasangan hidup yang memiliki ad-din, agama, dan itu selesai segala urusan. Ya, antum akan menjalani hidup itu dengan mudah, ringan. Wa dzatud din yatma'innu ilaihal qalbu. Seorang, ya, calon pasangan hidup yang memiliki agama, yang memiliki akhlak yang baik, akidah yang baik, itu akan menenangkan hatinya. Wa ya'manu hal mar'u ala nafsihi wa malihi, dan seseorang akan merasa aman, ya, tidak depresi, ya, tidak galau. Wa ala nafsiha aidan, begitu juga sebaliknya. Tapi untuk sisanya, silakan antum cari kosakatanya dan dibaca sendiri. Ya, jadi ikhtiyaruz zaujah, hendaknya antum perhatikan qanitat hafizat. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyarankan zatuddin. Nah, ya, kalau antum sudah pahami ini,
Ya, maka silakan antum jawab pertanyaan ini. Ya, nomor 1 sampai nomor 4. Oke, kemudian kita lihat di Al-Qaidah ya, amalul masdar, ya, pekerjaan masdar, ya, fungsi dari isim masdar. Ya, kita lihat kaidahnya. Ya'malul masdar amala fi'lihi. Ya, masdar berfungsi sebagaimana berfungsinya fi'il, bisyartin ayyasluha takdiruhu bi an wal fi'al. Ya, dengan syarat dia, ya, takdirnya sebagai an dan kata kerja, au ma atau ma wal fi'al, dan kata kerja, au yakuna naiban an fi'lihi, atau sebagai naib, ya, untuk fi'ilnya. Contoh misalnya, ya, an dan kata kerja atau ma dengan kata kerja dan naib sebagai fi'ilnya. Kita perhatikan, ya, ini kata kerja tiada an-nya. Antasna'al ma'rufa syarafun lak. Ya. Engkau membuat sesuatu yang diketahui, maka itu adalah kemuliaan bagimu. Ya, maka antasna', ya, kita rubah menjadi isim masdar saja, itu sudah cukup. Ya, sun'ukal ma'ruf syarafun lak. Antasna', ya, ini engkau berbuat, ya, al-ma'ruf kebaikan itu adalah kemuliaan bagimu. Ya, engkau berbuat, ya, antasna', ya, dirubah menjadi isim masdar sun'uka, yaitu sama, ya, dengan fi'il. Jadi masdar ini fungsinya sama dengan fi'il, ya, dengan syarat ketika ada an dan fi'il, atau ma dengan fi'il atau sebagai naib. Sun'ukal ma'ruf syarafun lak. Ya, perbuatanmu yang baik itu adalah kemuliaan bagimu. Yang an dan fi'il juga, ya, antas habal juhal masabbatun lak. Ya, engkau bergaul dengan orang-orang yang bodoh itu adalah kehinaan bagimu. Antas hab kemudian dirubah jadi isim masdar, suhbatukal juhal masabbatun lak. Pergaulanmu dengan orang-orang yang bodoh itu adalah kehinaan bagimu. Baik, ini an fi'il. Sekarang ma fi'il. Ahbabtuka lima tu'til fuqara. Aku mencintaimu, ya, ketika engkau mudah memberi kepada orang-orang fakir. Ya, maka ma tu'ti kita ganti dengan masdar. Ahbabtuka li'ata'ika. Yang enggak usah lima tu'ti tapi langsung li'ata'ika al-fuqara. Aku mencintaimu, ya, ketika kamu mudah memberi, ya, kepada orang-orang yang fakir, dan seterusnya. Kemudian untuk yang naib terhadap fi'il, ya, contohnya qaddiru juhudal ulama. Ya, muliakanlah kesungguhan para ulama. Qaddiru, ya, ini fi'il amr, ya, maka bisa dirubah jadi masdar taqdiran juhudal ulama. Ya, sama artinya, muliakanlah kesungguhan para ulama. At'imu, yang berilah makan al-fuqara, atau it'aman al-fuqara. Jadi, ya, fungsi masdar, ya, bisa sama dengan fungsi kata kerja, ya, ketika kata kerja tersebut ada an dan fi'il atau ma dan fi'il, atau, ya, masdarnya sebagai naib untuk fi'il. Nanti kita jelaskan lagi, ya, untuk amalan masdar di pertemuan berikutnya. Itu saja. Ya, syukran lakum wa jazakumullahu khaira, ya, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.